Di R terdapat beberapa jenis data. Kita akan pelajari sebagian dari jenis data tersebut. Yang pertama adalah numerik. Numerik adalah angka dan bisa disertai dengan desimal. Sedangkan yang kedua adalah integer. Integer juga angka, tetapi tidak bisa disertai dengan desimal. Yang ketiga adalah karakter. Karakter ini bisa apa saja. Bisa huruf, bisa angka, bisa tanda baca, dan sebagainya. Tetapi karakter ini harus diapit oleh dua tanda petik, baik tanda petik tunggal atau tanda petik ganda. Kemudian juga terdapat faktor. Faktor adalah karakter, tetapi pilihannya sudah tersedia. Misalkan seperti jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Sebuah data harus dinyatakan sebagai faktor, kalau tidak bisa saja hanya sebagai karakter. Kemudian ada lagi tanggal ataupun waktu, tapi kita tidak akan bahas untuk waktu, kita biasanya menggunakan tanggal. Ini juga memiliki jenis data khusus. Ini adalah data-data yang berbentuk skalar atau vektor. Apa itu skalar atau vektor? Kita akan pelajari berikutnya. Oke, kita akan praktek. Kita coba dulu dari angka. Kita misalkan masukkan ke variabel X. Misalnya angka 1,2. Oke, sekarang kita perlu mencari tahu apa tipe data dari X. Kita gunakan function class. X numerik. Kemudian kita bisa masukkan lagi sebagai seperti ini, misalnya kita masukkan X adalah 1. Kita coba lagi kelas X numerik. Kalau kita buat misalkan X, Anda tidak perlu tahu dulu ini apa C, nanti saya jelaskan. Maka apakah X itu kita pakai atas bawah aja ke numerik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seluruh angka akan dianggap numerik sampai kita nyatakan sebagai integer. Misalkan kita bikin seperti ini, X S integer. X. Jadi X sebelumnya kita nyatakan sebagai integer. Maka kita coba lihat kelasnya integer. Jadi semua akan dianggap numerik terlebih dahulu. Integer pada dasarnya relatif lebih ringan komputasinya. Jadi sebaiknya jika tidak memerlukan desimal, gunakan integer. Kemudian kita buat lagi misalkan contoh karakter seperti ini. Misalkan female, kelas X karakter. Atau kita bisa gunakan tanda petik tunggal untuk mempermudah saja. Hasilnya X-nya juga karakter. Lalu kemudian kita bikin lagi misalkan seperti ini, X tanda ini misalnya female, kemudian male. Kita lihat lagi X apa? Karakter juga. Jadi kalau misalkan kita lihat seperti ini, X kita nyatakan sebagai faktor. Oke, X. Nah, kalau kita lihat apa kelas X, maka faktor. Di faktor kita bisa melihat kalau misalnya kita buat seperti ini, misalkan kita buat beberapa gitu ya, misalnya sampel pertama female, sampel kedua male, sampel ketiga misalkan male, sampel keempat misalkan female lagi, seperti ini misalkan. Kalau kita lihat kelasnya karakter, ketika kita nyatakan misalnya X sama dengan X vector X, lalu kemudian kita lihat lagi dia sebagai faktor,
Tapi kita bisa tahu apa level daripada faktor, apa saja kategori yang tersedia. Misalnya seperti kita gunakan levels, gunakan X, kita tahu di X itu meskipun ada beberapa tadi yang tersedia, faktornya adalah female atau male. Ini adalah contoh dari data faktor. Kemudian berikutnya lagi adalah tanggal. Bisa kita buat tanggal seperti ini. Seperti ini misalkan. Kalau kita lihat apa kelasnya? Kelasnya karakter. Sampai kemudian kita nyatakan sebagai tanggal. Misalnya is date. Kayak huruf besar ya. X. Kalau kita lihat apa kelasnya? Date. Ya. Secara kasat mata kita tidak akan melihat apa sebenarnya perbedaan date dengan karakter. Tetapi nanti pada saat kita melakukan penambahan pengurangan, misalkan kita mengurangi hari atau menambahkan hari, ini akan sangat bermanfaat karena kita tahu bahwa setiap bulan itu memiliki jumlah hari yang berbeda-beda. Ada 31, 30, ada 28 atau 29. Nah, sehingga menggunakan data ini kita akan mempermudah kita. Misalkan contoh kita X, kita tambah misalkan 2. Kita akan melihat tanggalnya naik jadi 2 hari. Atau misalnya kan kita seperti ini X kita kurangi dengan misalkan 10 hari. Nah, kita akan melihat tanggalnya juga berkurang 10, atau misalkan kita kurangi lagi lebih banyak 20 misalkan. Juga akan berkurang 20 hari. Dan itu sudah terhitung apakah dia bulan Februari 28, 29 itu sudah terhitung, atau misalkan kita kurangi lagi selama hampir 2 bulan misalkan. Kita akan melihat seperti ini. Dan di sini kita tahu bahwa dengan cara seperti ini kita dengan menggunakan tanggal operasi matematikanya akan jauh lebih mudah. Nah, kalau kita lihat seperti ini, saya kurangin 1 hari saja pengurangnya, maka dia langsung naik tanggalnya ke tanggal 1. Jadi dia memahami betul tanggal 28, 29 apakah bulan itu berapa hari jumlahnya, dia tahu betul. Nah, jadi ini keunggulan tanggal. Jadi saya simpulkan, kita belajar tentang numerik. Kemudian kita tadi juga belajar tentang integer. Seperti ini. Kemudian kita juga tadi tahu tentang karakter. Nah, kalau kita lihat di sini ada fungsinya masing-masing. Kemudian ada juga faktor dan date. Oke, seperti itu. Dan kita tadi juga belajar tentang fungsi kelas untuk mengetahui apa jenis datanya. Ini akan sangat penting sekali nanti, karena seringkali beberapa error itu muncul karena permasalahan tipe data. Nah, ini tidak ada ya, karena dia harus harus ada isinya, harus ada variabelnya. Kemudian kita juga belajar tadi tentang levels untuk mengetahui di dalam faktor ada kategori apa saja. Nah, ini juga harus ada isinya, itu sebabnya dia error. Dan untuk menghapus konsol ini, untuk mempermudah, gunakan CTRL, tekan dan tahan CTRL, terus tekan L. Ya, tidak perlu L besar, L kecil saja. Tapi ini untuk mengetahui, karena ini sulit dibedakan antara L biasa dengan 1 ya, atau I. Nah, jadi ini saya gunakan L besar. Jadi contohnya seperti ini, itu saya hanya ingin menunjukkan di konsol, misalnya Ctrl L, maka nanti seluruh isi konsol akan terhapus seperti itu. Tapi variabelnya tetap ada. Oke. Gimana setelah praktik R? Bisa lebih paham ya? Sekarang seperti yang saya janjikan, apa itu scalar vektor? Ini terlepas dari R, kita mengingat kembali pelajaran matematika dulu tentang jenis data, yaitu scalar. Scalar adalah hanya terdiri atas satu nilai saja. Jadi kalau 1, 2 saja, 3 saja, 4 saja. Jadi tidak beberapa angka
yaitu adalah skalar. Kemudian vektor itu terdiri atas beberapa angka, jadi deretan angka. Tetapi dalam konteks R, vektor tidak hanya angka, tapi juga karakter, faktor, date, dan sebagainya. Tapi artinya lebih dari satu. Begitu pula dengan skalar, jadi tidak hanya angka. Kemudian ada juga istilahnya matriks. Matriks itu kita bisa bayangkan seperti sebuah tabel, di mana angka itu terdiri atas beberapa baris dan beberapa kolom. Jadi pada dasarnya adalah matriks ini adalah susunan angka yang terbentuk ke dalam dua dimensi. Jadi ada dimensi baris dan dimensi kolom. Kemudian ada lagi istilah array. Array juga susunan angka, tetapi bayangkan angka itu sebagai sebuah kotak misalkan, di mana ada tersusun per baris, kemudian per kolom, kemudian tersusun lagi semacam lapisan dari depan ke belakang. Jadi bayangkan misalnya baris itu adalah secara horizontal, kemudian kolom secara vertikal, kemudian lagi lapisan tadi itu secara dari depan ke belakang ya. Dan ini array yang disebutkan tadi itu disebut sebagai array 3 dimensi. Jadi pada dasarnya matriks adalah array 2 dimensi. Kemudian vektor adalah array 1 dimensi. Apakah bisa array 4 dimensi? Bisa. Jadi kalau misalnya dia 4 dimensi, maka tadi yang tersusun baris, kolom, kemudian lapisan, itu juga terdiri lagi, bayangkan kotaknya beberapa buah. Jadi kalau misalkan ada dimensi keempat, maka dimensi keempat itu kotaknya tadi ada beberapa buah. Ya. Jadi itu adalah array. Nah, nanti di praktek kita akan melihat bagaimana konteks operasi matematika ini atau jenis data di matematika ini pada R. Di R sendiri nanti ada lagi istilah tambahan yang tidak ada padanannya di matematika. Sebenarnya ada, tapi tidak terlalu straightforward, tidak langsung, yaitu list. Oke, kita lakukan praktik lagi. Sekarang kita implementasi skalar. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah X adalah skalar. Atau kita bisa bikin berupa karakter. Ini juga skalar. Berikutnya kita akan menggunakan angka. Nah, bagaimana dengan implementasi dari vektor di R? Kita bisa membuat vektor dengan menggunakan function ini, C. C ini sebenarnya adalah function untuk mengconcatenate atau menggabungkan beberapa nilai. Misalnya seperti ini. 1 dengan 3 dengan 4 dan seterusnya kita masukkan ke X. Nah, ini adalah function C. Tapi sebenarnya tidak terbatas untuk membuat vektor. Ini adalah vektor. Ya, tidak terbatas untuk membuat vektor saja. Karena bisa saja misalkan kita hanya sekedar ingin menggabungkan. Misalkan 1 dengan female dengan apapun. Misalnya dengan seperti ini. Kalau kita print X akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kalau dia berbeda-beda jenis datanya atau kelas datanya, maka semua akan diperlakukan sebagai karakter. Inilah keuntungan karakter bisa memuat apa saja. Nah, sekarang kita tadi punya vektor. Jadi vektor, ini vektor. Nah, sorry, kosong di sini sehingga error. Nah, maka ini adalah vektor. Di R kita juga bisa membuat angka secara otomatis, terutama angka yang berupa sequence. Sequence adalah deretan angka dengan interval jarak yang sama. Misalkan seperti ini, kita ingin membuat
angka 1 sampai 10. Maka kita akan punya angka 1 sampai 10. Jadi sangat mudah sekali. Atau kita bisa menggunakan function sequence, sec. Nah, kita tinggal tulis mau mau sampai berapa, misalkan sampai 7, maka kita akan dapat angka 1 sampai 7. Nah, selalu dimulai dari 1. Kalau kita ingin misalkan angkanya itu dari 3, maka dimulai dari 3, diakhiri dengan 7, maka seperti ini. Maka kita akan dapat angka 3 sampai 7. Atau kita misalkan ingin angka 3 sampai 16, tapi naiknya setiap 2. Maka kita akan dapatkan angka 3, 5, 7, 2. Jadi, kalau kita lihat yang terakhir ini, yang pertama adalah dari berapa. Jadi, kalau kita lihat argumennya adalah yang pertama adalah from, kemudian argumen yang kedua adalah to, sampai kemana, dan argumen yang ketiga adalah by. Seperti itu. Atau kita juga bisa membuat misalnya sequence dari angka 1 sampai 5 misalkan. Tapi kita ingin panjangnya. Nah, panjangnya itu length out ya. Panjangnya itu misalkan 10. Maka kita akan dapat angka seperti ini. Jadi dia akan membagi di mana pertama pasti 1, yang terakhir pasti 5 sesuai dengan from to-nya. Dan kemudian dibagi bagaimana caranya supaya mendapatkan 10 angka. Seperti itu. Nah, ini adalah vektor. Sekarang kita akan membuat matriks. Untuk membuat matriks, kita coba dulu dengan angka yang sederhana. Misalkan kita ingin membuat matriks 2 kali 2. Kita bikin saja angka 1 sampai 4 dulu. Jadi kita bikin vektor. Lalu kemudian vektor ini kita rubah menjadi dengan matriks. Jadi X sama dengan vektor yang X tadi kita rubah menjadi matriks. Jadi X tadi kita masukkan ke dalam function matriks, kemudian kita simpan lagi sebagai matriks. Maka kita akan melihat X seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat baris dan kolom. Tapi kalau kita lihat ini disebut sebagai matriks 4 kali 1. Kalau kita lihat, kita bisa menggunakan fungsi dimension. Kita lihat X, maka dimensinya adalah 4 dan 1, di mana 4 baris dan 1. Ini adalah pengaturan default dari function matrix. Bagaimana kalau kita misalkan ingin buat matrix tadi, kita bikin dulu X-nya, X-nya 1 sampai 4 gitu. Kemudian kita ingin bikin matriksnya itu dengan 2 kali 2. Maka X-nya adalah kita lihat seperti ini. Maka angka 1 sampai 4 akan dibikin menjadi matriksnya itu 2 kali 2. Kalau kita lihat cara dia menyusun itu adalah secara kolom. Di setiap program mungkin berbeda. Setiap bahasa pemrograman akan memiliki cara yang berbeda dalam menyusun vektor menjadi matriks. Di R, penyusunan vektor menjadi matriks dilakukan per kolom. Jadi dia akan baris per kolom. Bagaimana kalau kita ingin dilakukan per baris? Jadi kita habiskan dulu di baris pertama 1, 2 dan seterusnya, baru yang baris kedua. Jika kita bikin seperti ini, kita kembalikan lagi X-nya 1 sampai 4. Kemudian matriksnya 2, 2, dan kemudian kita tulis by row. By row-nya true. True seperti ini. Jadi kita ingin berbaris, maka kita lihat X-nya akan disusun berbaris. Nah, itu adalah matriks. Sekarang bagaimana dengan array? Kita bikin dulu array 2 dimensi, jadi seperti matriks. Kita bikin X tadi 1 sampai 4. Lalu kita bikin array. Nah, dimana kalau kita lihat seperti ini, kita jangan gerakkan dulu kursor kita, maka kita akan melihat apa saja argumen di dalam function array. Nah, argumennya adalah kita masukkan datanya X, kemudian nanti baru dimensinya. Jadi X-nya kita masukkan, kemudian dimensinya kita menggunakan vektor. Baik, jadi dimensinya kita atur, kita ingin dimensi berapa, kita gunakan vektor, menggunakan C tadi. Kita bikin vektornya adalah 2, 2. Jadi baris pertama barisnya 2,
kolomnya 2 baris. Maka kita dapat X. Maka hasilnya sama persis. Coba kita lihat kelasnya apakah sama juga? Kelasnya juga sama. Kita lihat dengan X, ini X 1 sampai 4. Kemudian kita rubah dengan matriks 2 kali 2. Apakah kelasnya juga matriks? Sama. Jadi memang matriks itu hanya tipikalnya adalah array 2 dimensi. Lalu kemudian kita bikin lagi misalkan kita tahu bahwa kalau kita misalkan kita bikinnya 3 dimensi misalkan 2 kali 2 terus belakangnya itu juga 2, maka kita tahu jumlahnya adalah 8 ya. Jadi kita bikin 8 X-nya, vektornya 8. Kita bikin array di mana kita ingin semua dimensinya adalah 2. Jadi kita lihat di sini kalau kita ingin 3 dimensi berarti nanti di jumlah isi daripada C ini juga 3. Kalau ingin 2 ya berarti 2, kalau 1 ya berarti 1. Nah, terus setiap dimensi mau berapa buah, berapa baris, atau berapa vektor. Maka kita tulis saja di sini. Kita coba X. Nah, kalau kita lihat, maka ini adalah bentuk dari matriks. Nah, kalau kita lihat yang ini, matriks ini adalah lapisan pertama, jadi akan digunakan ini adalah dimensi 1, dimensi 2, sudah ditampilkan di sini. Ini adalah dimensi ketiga. Maka ini adalah yang dimensi 1, dimensi 2, juga dimensi 1, dimensi 2, tapi dimensi 3-nya adalah ini. Nah, kita lihat, kita bayangkan saja ini adalah lapisan pertama, ini adalah lapisan kedua. Jadi ini adalah contoh sederhana untuk array 3 dimensi. Tentu akan jauh lebih kompleks untuk yang array 4 dimensi dan seterusnya. Jika kalau kita lihat prosesnya akan sama, yaitu dia akan muat lagi misalnya array keempatnya nanti koma berapa dan seterusnya. Jadi cuma disusun ke bawah. Seperti itu. Ini adalah contoh daripada array. Nah, kita kembali lagi ke X sama dengan 1 sampai 4. Ini kita kembali lagi ke vektor. Nah, misalnya kan kita punya yang pertama adalah kita punya vektor X, kemudian kita bikin vektor Y. Kita bikin vektornya adalah misalnya 1 vektor Y terserah misalkan adalah angka sama jumlahnya sama harus 4 buah. Ya kita bikin semuanya sama gitu ya. Misalkan ini adalah angka dari 3 sampai 5, tapi kita ingin jumlahnya hangout-nya itu adalah hangout ini bisa diperpendek sebenarnya, tapi ini sebenarnya mungkin versi sebelumnya tapi masih berlaku sampai sekarang. Len dengan len, jadi kita bikin 4 buah. Kalau kita lihat Y-nya adalah seperti ini, dapat buah. Nah, kemudian Z-nya misalkan kita bikin aja yang berbeda ya, misalnya kita menggunakan karakter. Nah, kita juga bisa menggunakan, kalau karakter kita bisa membuat dengan menggunakan huruf letters. Kalau huruf letter seperti ini misalnya huruf letter ke 1 sampai 4, kita bisa tebak ya apa kira-kira hurufnya, yaitu A, B, C, D. Seperti ini. Kalau kita ingin huruf kecil, kita tinggal ubah yang letters ini jadi huruf kecil. Nah, itu kita tinggal antar aja 1 sampai 4 misalkan jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita punya X, Y, dan Z. Nah, kita ingin buat menjadi sebuah bentuk data di R. Nah, ini sekarang kita akan membahas bentuk data lainnya selain yang integer, karakter, dan sebagainya. Yaitu bentuk datanya adalah data frame. Jadi seperti sebuah tabel. Ya, caranya begini, data frame. Nah, kita lihat itu ada, nah ini, enter. Misalkan yang pertama kita namai dengan X, ya kan? Isinya adalah X. Atau begini saja, kita bikin kepala kolomnya adalah A. Isinya adalah X. Kepala kolomnya adalah B. Isinya adalah Y. Dan kepala kolomnya adalah C. Isinya adalah Z. Oke. Kita masukkan ke dalam variabel namanya df. Ya, jadi nama variabelnya df. Kita lihat df. Kita akan melihat di sini ini ibarat sebuah kolom. Ya. Sebagai sebuah tabel. Kita lihat nih, memang seperti matriks. Ya.
Nah, nanti apa bedanya dengan matriks? Ini namanya data frame. Kita lihat di sini, ini kita lupakan dulu bentuk matematika tadi. Ini sekarang bentuk data khusus di R. Yaitu ini sebuah tabel dengan 3 kolom, di mana yang pertama adalah ini kolomnya A, ini kolomnya B, dan kolomnya C. Dan nilainya, value-nya, itu kita isi dengan vektor X, vektor Y, dan vektor Z. Kalau kita mau rubah dengan nama sesuai dengan nama ini juga nggak masalah. Tapi tadi saya kasih contoh supaya tidak bingung. Kita misalnya kasih X namanya X, Y namanya Y, nama kolomnya. Kemudian Z namanya juga Z. Maka munculnya nanti seperti ini. Sama saja, tidak masalah. Kalau kita lihat di bagian depan ini adalah indeks. Artinya ini baris kedua, ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi seandainya tidak ada X pun, ini tulisannya akan tetap baris 1, 2, 3, dan 4. Oke, jadi ini adalah data frame. Nah, kalau kita lihat di data frame, kita lihat kelasnya. Kelasnya maka, ya data frame. Nah, uniknya adalah, kalau data frame ini kita bisa memanggil komponen dari setiap kolom itu dengan menggunakan tanda dolar seperti ini. Dan kita akan melihat di sana apa saja kolom yang ada. Misalnya X, kita lihat, kita panggil maka akan ada hasilnya. Y, dan seterusnya. Kita kembalikan saja ke A, B, C ya, supaya tidak bingung dengan yang X, Y, Z. Oke, sekarang misalnya X jadi, Nah, kan tidak ada, karena tadi nama kolomnya berubah jadi A. Kalau kita panggil dengan X yang tidak ada di kolom, maka dia akan kosong. Yaitu adalah nilai 0, artinya 0 itu tidak ada, atau nihil. Nah, kalau kita ganti dengan A, maka ada karena memang tadi kita rubah ya. Kemudian, kalau kita cek apa kelas A, kelas dari DF, kalau DF tadi adalah data frame, kalau kelas A apa? Kelas A dari integer. Nah, kita lihat bahwa ketika ada di dalam satu tabel itu satu vektor yang integer, satu vektor yang misalkan numerik, maka dia akan bedakan nama kolomnya. Tapi kalau misalnya mungkin dia hanya numerik saja ya, dia numerik. Ya, intinya adalah kalau kita membuat data frame, dia akan mendeteksi secara otomatis apa jenis vektor yang kita masukkan. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah data frame. Terus apa bedanya dengan matrix? Bagaimana kalau kita buat matrix, misalkan seperti ini. Matrix, kita rubah saja misalkan yang tadi, yang data frame tadi kita ubah sebagai matrix, kita gunakan fungsi namanya S matrix. Seperti ini, misalnya di F. Dimasukkan di, ini adalah matrix 2, misalnya MX gitu ya. Nah, maka kita lihat di sini MX. Nah, kita lihat di sini itu mirip seperti tadi. Tapi kalau kita lihat di sini dia yang di sini akan dibuat seperti ini bentuk daripada barisnya. Nah, kalau kita lihat bahwa matriks itu hanya bisa menggunakan satu jenis data. Karena tadi beda-beda datanya dan salah satunya adalah karakter, maka semua dibikin karakter. Kita tahu bahwa karakter itu bisa apa saja. Nah, bagaimana kalau kita bikin matriks secara khusus saja, misalkan dengan kita concatenate saja, misalnya matriks, lalu kita concatenate yang X, Y, dan Z, kemudian kolomnya karena kita tahu disusun ke bawah ya kan, maka berarti barisnya adalah 4, kemudian kolomnya adalah 3 seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam MX biasa ya, dan kita MX lagi. Kita akan melihat di sini sama, barisnya ada 4, kemudian kolomnya juga ada 1, 2, dan 3. Ini karena tidak cukup, jadi dia turunkan ke bawah bentuknya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita tidak kasih nama, kalau di atas tadi karena kita rubah dari data frame dan sudah ada data namanya, maka diganti dengan nama seperti ini. Nah, kalau ini tidak, jadinya dia ada dibikin kalau misalnya kolom, karena ini dimensi 1, jadi dia di sebelah kiri koma, ini dimensi 2, ini di sebelah kanan koma. Jadi ini adalah kolom kedua, kolom pertama, kolom kedua, ini baris pertama, baris kedua, dan seterusnya. Nah itu, jadi kita tahu bahwa kalau matriks itu harus sama isi jenis datanya. Kalau kita samakan saja bagaimana? Misalkan dengan X, kemudian kita masukkan lagi misalnya X seperti ini, maka dia tidak akan dibuat jadi karakter, maka semuanya menjadi numerik.
Bagaimana? Dan ini tidak membedakan apakah dia numerik atau integer. Pada dasarnya karena ada satu numerik, semua menjadi numerik. Oke. Nah, itu adalah data frame. Nah, tadi saya juga bilang tentang list. Kalau kita lihat di sini bahwa di data frame, karena bentuknya itu adalah tabel seperti ini, tentu setiap kolom harus memiliki jumlah baris yang sama. Nah, bagaimana kalau kita memiliki jumlah baris yang berbeda? Misalkan kita punya A, itu adalah sequence dari 1 sampai 10, 1 sampai 5. Kemudian B misalkan adalah sequence 1 sampai 3, seperti itu. Dan C adalah sequence misalkan 10 sampai 16. Kita punya beda-beda. Bisa nggak kita bikin jadi data frame? Misalnya kita bikin data frame seperti ini. Oke, kita bikin data frame 2, misalkan seperti itu. Kemudian A adalah A, B adalah B, C adalah C. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Kita lihat di sini ada error. Kita perhatikan errornya. Errornya ada di data frame sini. Kemudian argumennya menyiratkan ada perbedaan jumlah baris. Jadi yang pertama 5, kedua 3, 7, dia nggak bisa. Bagaimana dengan matrix? Juga tidak bisa, karena bentuknya seperti itu. Nah, inilah saatnya kita membutuhkan list. Kita misalkan bikin list, LT sama dengan list A, B, dan C. Kita lihat list LT. Maka kita akan lihat seperti ini. Jadi ini adalah list. Ini adalah komponen. Ini adalah bagian pertama dari daftar atau list itu 1 sampai 5, 1 sampai 3, ini 10 sampai 16. Nah, keuntungannya list itu bisa berbeda jumlah value-nya. Begitu juga kalau misalnya kita ingin membuat list tidak hanya jumlah value yang berbeda tetapi juga misalkan jenis datanya juga bisa, misalnya X, Y, dan Z. Kita lihat LT2, kita lihat jenis datanya berbeda. Kalau yang tadi di matrix itu disamakan semua akhirnya. Karena karakter bisa menampung semua jadi karakter. Ini tidak, dia akan tetap dipertahankan. Contoh misalkan LT2, kita lihat hanya apa? Kita kelas harusnya X ya. Apa yang salah? LT2 X. Oke, kita lihat saja. Oke, kita tidak bisa memanggil dengan menggunakan dolar tadi karena kita belum kasih nama. Sekarang bagaimana cara kita memanggilnya? Cara kita manggilnya kalau kita lihat aja nih apa tandanya di sini. Kalau tandanya di sini adalah buka kotak, satu tutup kotak, maka berarti kita panggil atasnya ini. Jadi judulnya itu kita panggil. Seperti ini LT 1, maka kita akan dapat seperti itu. Kita coba kelasnya apa? LT 2 1 integer. Bagian kedua apa? Numerik. Bagian ketiga apa? Karakter. Jadi bisa berbeda-beda dan dia tidak akan dirubah. Bahkan kita bisa lihat di sini ini ada tabel 1 dan ini adalah tabel 2. Oke, di D2 tidak ada. Tadi ada DF, kemudian ada matrix. Ya. Ini kan beda ya. Jadi ini adalah data frame, ini adalah matrix. Bagaimana? Apakah kita bisa bikin list? Bisa. Jadi kita bikin list saja. Jadi DF dan matrix. Maka kalau kita lihat LT3, kita panggil saja 1 misalkan. Maka ini adalah data frame-nya, sedangkan yang 2 itu adalah matrix-nya. Kalau kita panggil saja semua bagaimana? Kita print saja semua. Maka hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah list bagian 1, isinya tadi yang data frame, bagian 2 yang isinya matrix. Coba kita lihat apakah bisa. Kita lihat kelasnya apa. Oke, data frame. Yang bagian kedua adalah matrix array. Nah, di sini kita lihat bahwa list sangat fleksibel sekali. Di sini akan sangat banyak sekali bermanfaatnya, tapi perlu waktu untuk bisa memahami cara memanggil datanya. Itu akan kita bahas nanti.
Jadi sekarang saya simpulkan adalah kita sudah belajar tentang scalar, di mana scalar ini cukup satu saja, misalnya seperti ini. Kemudian kita juga belajar tentang vektor, biasanya kita menggunakan C seperti ini, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita juga belajar tentang matriks, kita menggunakan matriks. Kita buat saja dari C tadi, matriks X, kemudian dengan 2 kali 2 misalkan, seperti ini. Kemudian kita juga belajar tentang array, seperti ini misalkan, X sama dengan array. Kemudian kita gabungkan saja, misalkan 3X, seperti itu. Kemudian bentuk dimensi datanya adalah 2 kali 2 kali 3, seperti ini. Dan akhirnya kita punya list. Listnya bisa tadi dengan data frame kita isi, ataupun dengan matrix, seperti ini. Oke, demikian. Oke, kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis data di R, dan kita juga tahu bagaimana implementasinya dari jenis data di matematika kemudian ke R, dan beberapa fungsi sudah dilakukan, sudah diterapkan. Tentu masih sangat banyak sekali jenis data di R, dan kita akan belajar ini lebih jauh, dan saya juga akan memberitahukan bagaimana caranya supaya nanti ketika ada masalah atau dalam coding, atau misalkan ingin lagi mengetahui lebih banyak hal, itu apa triknya. Dan di materi berikutnya kita akan belajar tentang variabel dan fungsi. Di situ saya akan membagikan bagaimana caranya supaya apa yang kita pelajari ini bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan dari yang kamu inginkan.